Yang ke-10, konflik menyangkut nilai-nilai hidup. Apa ini? Ini biasanya Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Contoh yang paling real. Konflik yang diakibatkan oleh para masalah nilai-nilai hidup. Misalkan, ya, di dalam gereja itu sukunya bukan hanya satu, tapi banyak. Kan gitu. Maka kalau kita melayani jemaat yang multi suku, yang berbeda suku, lebih dari satu suku, hati-hati dalam memberikan khotbah dan pengajaran. Jangan sampai ada kecenderungan khotbah pengajaran kita mendiskreditkan, mengucilkan, mengencilkan, merendahkan suku, salah satu suku yang ada di dalam gereja itu. Hati-hati tuh. Karena seringkali ini teman-teman saya sebagian kecil para pendeta nih tidak paham situasi dan keadaan itu. Suatu saat, Bapak Ayu, ada sebuah pelayanan. Mereka mengeluh terhadap kehadiran seorang pendeta yang mereka undang khotbah di dalam acara Natal mereka. Apa keluhan mereka terhadap Pak Pendeta ini? Tolong diperhatikan ya para pendeta-pendeta ya. Dia tidak paham. Di gereja itu, di persekutuan itu, multi budaya, multi suku. Lalu dia memakai sebuah contoh ilustrasi dengan memojokkan salah satu suku di dalam khotbahnya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Pak Pendeta ini bisa pulang dengan enak dan tidur dengan damai, sejahtera, dan sentosa di rumahnya. Tapi apa yang terjadi? Jemaat yang mendengarkan khotbahnya Pak Pendeta ini berantam satu dengan yang lain. Nah, makanya jadi pendeta itu, jadi hamba Tuhan harus cerdik ya. Makanya sebenarnya tadi, ilmunya itu harus ditambah. Masalah itu. Ya. Persoalan yang lain sekarang hari-hari ini sering muncul kita lihat di YouTube. Ya. Ada pemimpin rohani. Ya, baik. Dari Kristen juga, bahkan juga dari agama lain. Ya. Menistakan agama orang. Menistakan suku orang. Kan masalah. Sehingga terjadi apa? Lapor melapor kan. Nih, para pendeta ini harus cerdik. Jadi lihat konteksnya, lihat kondisi jemaat yang kita layani. Jadi jangan hanya segera enaknya kalau ngomong gitu loh. Saya ya, contoh paling konkret. Kalau saya mau kasih contoh dalam khotbah pengajaran saya biasanya lebih senang kasih diri sendiri. Ya. Kalau orang Batak, saya kasih contoh ya, karena saya orang Batak kan. Berarti saya tidak punya niat, tidak punya maksud untuk apa? Mengucilkan, mengerdilkan, menistakan orang Batak, bukan orang saya orang Batak. Nah, lebih baik kita kasih contoh diri kita sendiri. Saya kadang-kadang kasih contoh juga istri saya, orang Jawa, karena istri saya Jawa kan gitu. Nah, tapi motif kita jangan sampai merendahkan, mendiskreditkan, menistakan agama orang, suku orang. Nggak boleh. Hati-hati loh ini para pendeta-pendeta. Ya. Nah, di dalam dunia usaha, pekerjaan, dan bisnis, hati-hati juga. Kita di sana juga menjumpai karyawan staf kita dari berbagai agama yang berbeda, suku yang berbeda. Bapak-bapak Ibu ya, ini para pengusaha nih, profesional. Hati-hati. Jangan sampai kita memperlakukan karyawan kita, staf kita itu hanya karena perbedaan agama. Hanya karena perbedaan suku. Hati-hati. Itu jadi sumber masalah. Saya mau ingatkan satu kasus pernah terjadi. Ya, di Jawa Barat. Jadi si pengusaha ini orang Kristen rupanya. Karyawannya itu rata-rata dari saudara kita seberang, Bapak Ibu. Tiba-tiba, mungkin si karyawannya ini punya kekurangan kali dalam pekerjaannya. Lalu si pengusaha ini maki-maki dia sampai kepada menjelek-jelekkan agama si karyawannya ini. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Resign si karyawannya ini. Tapi setelah dia resign dari perusahaan itu, dia mengumpulkan banyak orang. Bekerja sama dengan beberapa ormas radikal waktu itu. Akhirnya apa yang terjadi? Minggu besoknya, perusahaan Bapak itu dibakar. Hati-hati ya, para pengusaha ya, Kristiani hati-hati. Harus cerdik. Ya. Maka untuk itulah Mazmur 133 menolong, mengingatkan, membimbing kita, ya,
Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Sungguh alangkah indahnya apabila saudara seiman hidup rukun bersama. Kan itu inti ayat itu kan. Rukun kata kuncinya. Ya. Rukun itu artinya apa? Ada rasa saling menghormati, saling menghargai, perbedaan, nilai-nilai hidup, agama, keyakinan, dan suku warna kulit. Jangan rasis. Jangan rasis. Kalau kita rasis, maka konflik akan begitu subur yang melahirkan perpecahan di gereja dan kehancuran dalam usaha dan bisnis kita. Maka kalau kita lihat Bapak Ibu, politisi-politisi yang rasis, gak laku di negeri ini sekarang. Partai-partai yang rasis, yang hanya berbasiskan kepada satu golongan, satu agama, satu suku, pasti itu mati dengan sendirinya. Maka kalau kita lihat, dulu ada partai-partai yang berbasis agama. Mereka sekarang agak bergerak ke tengah. Mengubah logo, mengubah warna logo, mengubah visi misi mereka menjadi agak lebih nasionalis. Saudara tahu kenapa? Karena masyarakat Indonesia makin berpikirnya makin baik. Maka kalau pemilihan presiden, rata-rata itu lebih banyak dimenangkan kalau kolaborasi antara partai nasionalis, ya, dan juga partai agama yang modern. Kalau yang agak ke kiri-kiri ditinggalin tuh. Ya, ini penting loh Bapak Ibu. Hati-hati. Maka begini Bapak Ibu. Kalau kita membangun memimpin sebuah gereja, ya, taruhlah misalkan untuk gereja asal saya, ya, gereja suku. Jangan juga lah kita rasis Bapak Ibu. Kenapa? Mungkin awalnya gereja itu dibangun atas dasar suku A, kan gitu. Tapi jangan lupa loh, jemaat-jemaat kita itu kadang-kadang sudah menikah dengan suku B. Hati-hati ya. Nah, maka para pendeta harus melihat itu, kemajemukan itu tuh. Maka layanilah mereka di dalam perbedaan kesukuan itu. Yang berikutnya begini. Kalau misalkan ada pendeta dari suku yang lain, tapi gereja itu dibangun atas dasar suku, ya. Tetapi misalkan pendetanya ini dari suku lain, dan dia memenuhi kualifikasi menjadi pendeta di gereja kita yang berbasis suku tadi. Dan memang si calon pendeta ini, pasangan hidupnya juga adalah satu suku dengan gereja suku kita tadi. Dan dia juga studi, belajar di sekolah teologi yang satu aliran dengan gereja suku tadi. Kenapa kita tolak jadi pendeta? Kan nggak boleh loh Bapak Ibu. Karena saya menemui juga pengganti pendeta di dalam sebuah gereja. Iya, itu tidak dilakukan. Padahal pendetanya sudah mati. Tapi tidak diupayakan, tidak diusahakan, tidak dicari penggantinya. Padahal stok pengganti pendeta yang sudah pensiun ini, yang sudah meninggal ini ada. Cuman karena sukunya, warna kulitnya beda. Nggak diberikan ruang kesempatan. Ini salah loh Bapak Ibu. Pelayanan itu tidak boleh dibangun atas rasisme. Di dalam memimpin, membina beberapa pelayanan persekutuan, saya terapkan itu. Dengan cara bagaimana Bapak Ibu? Saya buat standar, saya buat kriteria rohani akademik. Artinya apa? Kalau ada yang bukan orang Batak, tapi memenuhi standar dan kriteria tadi, saya dukung dia menjadi pemimpin dalam pelayanan itu. Walaupun dia bukan orang Batak seperti saya. Karena bagi saya, rasis tidak boleh dijadikan menjadi ukuran menetapkan orang jadi pelayan. Tidak boleh loh Bapak Ibu ya. Untuk itu Tuhan Yesus datang bukan hanya untuk orang Yahudi kan,
Bukan hanya untuk bangsa Israel kan, tapi juga untuk bangsa Indonesia loh Bapak Ibu. Karena kita juga tidak bisa berpikir yang sama seperti Tuhan Yesus. Rasul Paulus, dia tidak hanya sibuk melayani yang satu suku, satu bangsa dengan dia. Tapi dia juga terbuka, berbeban, melayani suku-suku yang lain. Tolong paradigma cara berpikir para pendeta harus berubah ini. Karena zaman sudah berubah. Muda-mudi Kristen, muda-mudi kita, itu banyak mereka menikah dengan suku lain. Banyak menikah mereka dengan budaya lain. Kalau para pendeta tidak bisa menjawab ini, menggembalakan mereka, masa depan gereja kita itu kan so. Nanti, kalau para pendeta tidak memikirkan ini. Jadi jangan rasis ya. Di gereja, jangan rasis juga. Dalam pelayanan, jangan rasis juga. Di dalam usaha pekerjaan. Karena dikatakan tadi, kalau kita rukun, di dalam Mazmur 33, apa berkatnya? Apa hasilnya? Dikatakan di sana. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun, dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon, yang turun ke atas gunung Sion, gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkatnya. Artinya, kalau kita tidak rasis, kalau kita itu menciptakan kerukunan di dalam kehidupan jemaat, ya, di dalam pelayanan, di dalam usaha pekerjaan dan bisnis, mudah sekali Tuhan memberkati pelayanan itu, gereja itu, persekutuan itu, perusahaan itu. Karena Tuhan melihat, pendeta di tempat ini, pemilik perusahaan ini orangnya tidak rasis. Dia toleran, dia rukun terhadap gembalanya, jemaatnya, stafnya, karyawannya. Maka Tuhan bilang, berkatku curahkan bagimu. Keren kan? Ini penting.